A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak ayah bunda yang baik rahmati Allah. Pagi hari ini kita bisa belajar lagi sama-sama. Allah izinkan kita kumpul, duduk, belajar. Dan Masya Allah, Tabarakallah, semoga kebaikan ini menjadi kebaikan yang terus mengalir sampai akhir hayat kita. You are what you say, you are what you eat, you are what you give. Akhirnya semua itu di-wrapping dalam satu kesimpulan sederhana. Engkau adalah apa yang engkau lakukan. Mau itu makan, mau itu berbagi, mau itu kata-kata, itulah sejatinya diri kita. Jadi tidak ada yang namanya sesuatu yang tertukar gitu. Misal gini, kita yang berbuat baik terus orang lain yang dapat baik, itu tidak mungkin. Kemarin pakai istilah pantulan kebaikan karena lagi musim pantul-pantul kan. Orang pada main lato-lato. Ada yang manual, ada yang matic gitu ya. Yang manual tuh yang pakai tali, yang matic tuh yang pakai plastik gitu. Udah matic pun masih tak bisa gak mainnya. Udah lah, gak apa-apa kan. Gak dosa juga kan kalau gak bisa main itu. Cuma kesal ya paling. Hari ini sampai ke Tanah Suci orang main lato-lato tuh. Ya Allah, katanya pikir udah umroh gak kena gitu. Rupanya di umroh masih ada. Pantulan kebaikan itu balik ke kita. Saya bilang dari awal kemarin di SMK kemarin, pertolongan Allah itu datang kepada yang percaya. Maka berkali-kali saya bilang kemarin di pagi itu, terlalu mudah bagi Allah, terlalu mudah bagi Allah, terlalu mudah bagi Allah. Maka kebaikan itu mantul kan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikanmu kembali padamu. Wa in asatum falaha. Sebagaimana keburukanmu juga kembali pada dirimu sendiri. Jadi kalau selama ini kita berpikir apa yang kita berikan untuk orang lain itu nolong dia, salah. Apa yang kita berikan itu sebenarnya sedang nolong diri sendiri. Cuma tidak mudah masukkan otak ini. Karena setan bilang gini, tidak mungkin lah. Ya kau kan keluar duit, uangmu sisa berapa? Kalau guru saya malah ngajarkan bukan sisa berapa, dengan kau berbagi uangmu jadi berapa. Justru malah dilipat gandakan. Saya berpikirnya sederhana aja. Mungkin abang kakak boleh setuju, boleh tidak. Saya berpikir ketika saya memberi, ketika saya bantu orang, ketika saya nolong siapapun itu, Allah tuh tidak perlu harta itu gitu. Coba ya kita bikin analogi. Mungkin pertanyaannya agak aneh ya. Kira-kira kalau kita donasi itu Allah itu tambah mulia tak? Kita bayar zakat gitu, Allah tambah mulia tak? Hah? Allah bertambah kemuliaannya? Nah, oke. Sekarang kalau kita tidak donasi, kita tidak zakat, kita tidak infak, kita tidak wakaf, kira-kira Allah berhenti tidak jadi Tuhan? Kurisan dia lah jadi Tuhan. Baper nih gitu. Tidak mungkin lah. Betul tak? Allah tetap Allah kan? Allah tetap menjadi Tuhan, menjadi zat yang tak punya batas, tidak pernah bisa
batasi bighairi hisab. Tapi yang udah pasti dan sudah jelas, kebaikan itu balik untuk siapa? Yang melakukan. Ini perlu waktu bertahun-tahun. Saya latihan ini nih bertahun-tahun, ngeyakinkan udahlah, mungkin belum dibalas sekarang, enggak apa-apa, udahlah. Nanti ketemu sama orang kaya kan, yang 2010 2011 saya bilang di Malaysia tuh kecewa. Nanti perjalanan waktu saya ketemu lagi sama orang kaya lagi, gitu lagi perasaannya. Ini orang kaya, katanya dia sukses, katanya dia pengusaha besar. Berharap gak aku sama dia nih? Berharap gak? Mulut kita bilang enggak, tapi kadang-kadang hati, masa iya sih dia gak paham. Tapi saya juga latihan bertahun-tahun. Maka saya bilang ganti kata-kata sulit dengan saya sedang berusaha. Gitu dah. Jadi kata-kata sulit, Ustaz, hijrah itu gampang Ustaz, istiqomah itu sulit. Tak boleh ngomong gitu. Kata-kata sulit harus diganti dengan saya sedang berusaha. Coba lihat nanti, beda hasilnya. Doakan Ustaz, saya sedang berusaha istiqomah. Saya sedang berusaha sedekah yang banyak tapi ikhlas. Saya sedang berusaha, saya sedang berusaha untuk sabar. Saya sedang berusaha untuk terus berkontribusi. Saya sedang berusaha untuk membangun masjid. Saya sedang berusaha untuk sedekah tiap subuh. Saya sedang berusaha untuk ridho menghadapi kenyataan hidup ini. Saya sedang berusaha untuk menjadi istri yang soleha. Saya sedang berusaha untuk menjadi suami yang soleh. Saya sedang berusaha untuk menjadi ayah yang baik untuk anak-anak saya. Saya sedang berusaha. Kalau jomblo, berusaha dan bersaing. Kenapa berusaha dan bersaing? Karena jodoh memang tidak kemana-mana toh, tapi saingan ada di mana-mana. Gitu ya, apa? Hati-hati nanti kalahkan orang, nanti kena tikung. Saya sedang berusaha ini jadi kayak apa ya, penguat saya secara pribadi untuk ya udah, aku memang di ranahnya di ranah proses. Ranah kita apa? Proses. Nak, bangun nak. Suamiku, bangun suamiku. Sayang istriku, bangun istriku. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada, kecuali cuma berusaha. Saya sedang berusaha. Berusaha ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada berharap apapun. Maka ketika kita mengatakan kita sedang berusaha tuh tidak sakit hati gitu. Kalaupun terwujud, tidak mungkin sombong, karena itu kita tahu terwujudnya karena izin Allah. Buka bisnis, buka usaha, ketemu orang, calon prospek, calon klien, orang yang potensial, apapun lah. Antum jadi istri, terus melipat baju suami, nyiapkan makan untuk suami, berbuat baik untuk dia, terus dia tidak balas kebaikan antum, ya nama gak saya sedang berusaha jadi suami yang baik. Maka ranah hasil itu kita harus dalam kondisi sadar, hasil itu ranahnya Allah. Di Al-Kahfi ayat akhir yang tadi kita baca sama-sama, Allah bilang begini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang pengen ketemu sama Allah di sini? Bisa bayangkan enggak kalau nanti Allah izinkan kita bisa ngelihat wajahnya Allah, bisa ngelihat Allah di surga, Masya Allah. Kita bisa diizinkan Allah untuk bisa bertemu dengan Dia gitu. Itu zat yang hari ini bikin kita sholat. Itu zat yang kita sembah. Itu zat yang kita harap-harapkan. Itu zat yang kita sebut-sebut namanya.
Itu zat yang ngurus kita 24 jam. Itu zat yang memberi kita rezeki, kasih kita makan, kasih kita minum. Itulah zat yang kasih sayangnya tidak pernah putus sama kita walaupun kita di banyak dosa. Itulah zat yang mengampunkan kesalahan kita berkali-kali setelah kita melakukan taubat, lalu bikin maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi. Udah bilang astagfirullahaladzim, tapi masih juga bikin dosa, dan Allah buka pintu ampunan untuk kita. Itulah zat yang tak pernah habis rezeki untuk kita semua. Itulah zat yang masih menutup aib-aib kita, sehingga kita masih dihormati orang, masih didengarkan orang. Itulah zat yang masih meletakkan hidayah di lubuk hati kita yang terdalam, sehingga kita bisa menikmati jadi orang Islam, jadi punya iman, dikasih Allah rasa senang dalam berbuat baik. Itulah zat yang untuk saling mendoakan, saling menyayangi, saling bersinergi, saling berkolaborasi. Dialah Allah yang memberi rasa itu. Dialah zat yang Ar-Rahman, dialah zat yang Rahim. Dialah Allah, huwallah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faman kana yarju liqa'a rabbih apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa di antara kalian yang pengen melihat, mungkin di dunia ada saudara kita, bunda kita, kakak kita, abang kita yang ditakdirkan Allah tidak bisa melihat. Tenang, itu hanya tidak bisa lihat di dunia, tapi engkau akan bisa melihat nanti di akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang pengen ketemu sama Rabbnya, pengen ketemu sama Zatnya. Nikmat tertinggi kata guru-guru saya itu adalah ketika seseorang itu diizinkan Allah untuk bertemu dengan Allah. Ketika seorang hamba diizinkan bertemu dengan Rabbnya. Kita yang banyak aib, banyak salah, banyak kurang ini, dosa masa lalu kita bertumpuk-tumpuk, terus Allah izinkan kita bertemu dengan yang menciptakan kita. Lalu saya suka gitu ya kadang ngebayangkan gitu, terus Allah tuh bilang gini, inilah aku kata Allah, yang kau sembah. Inilah aku yang kau kurang tidur karenanya. Inilah aku yang kau takuti. Inilah aku yang membuat kau mungkin harus rela berpisah dengan keluargamu, istrimu, anak, untuk menyampaikan ayat-ayatku. Inilah aku yang berfirman di dalam Al-Quran dan selalu kau bahas ayat-ayatku. Inilah aku.
faman kana yarju liqa'a rabbih. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Apa perintah Allah untuk kita, abang kakak? Perintah Allah adalah falyamal amalan salihan. Kita disuruh action, disuruh berbuat, disuruh bergerak. Disuruh berbuat. Punya ilmu tuh bagus, tapi kalau ilmunya hanya jadi wacana, hanya dicatat, hanya diketahui, harus action. Allah perintahkan kita falyamal amalan salihan. Allah jelas spesifik, falyamal, lakukanlah sesuatu. Apa amalun salihun? Apa? Amalun salihun. Artinya perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Amalan salihan. Falyamal itu menunjukkan fi'il mudhari, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, sesuatu yang dilakukan sekarang, nanti, dan seterusnya. Sampai kapan Ustaz kita berbuat? Tidak lama. CSM apa? Cuma sampai kalau matinya nanti siang, dah selesai. Cuma berapa jam ya? Kalau matinya besok, ya tinggal berapa jam. Kalau matinya lusa, ya udah. Masalahnya di sini ada nggak yang sudah dapat info atau dapat WA gitu atau SMS gitu, kamu matinya tanggal sekian gitu, ada nggak? Orang tuh suka kasihan gitu dengan, wah kasihan ya, dia kena penjara terus divonis mati. Kita kan semua divonis mati juga. Cuma bedanya kita sama dia, orang itu tahu kapan dia mati. Jadi bisa countdown, bisa hitung mundur. Oke, 18 hari lagi, 17 hari lagi. Dia bisa nyiapkan sesuatu. Tidak mungkin dia main game, tidak mungkin dia gibah, tidak mungkin. Tinggal dihitung hari kok. Kalaupun dia punya hajat dunia, paling makan. Aku pengen makan ini dong sebelum meninggal. Aku pengen ketemu si fulan dong sebelum meninggal. Sisanya apa? Kalau dia punya iman, dia akan baca Quran, dia akan sholat, dia akan minta ampun, dia akan tobat. Dia sudah dikasih tahu. Kita nih semua sama-sama dapat vonis mati. Ayo, dapat vonis mati enggak? Divonis mati enggak? Divonis mati enggak? Quran yang bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma bedanya yang dipenjara dengan yang kita, dia dikasih tanggal. Kita enggak tahu. Coba jawab antum. Mana yang lebih enak? Antum dikasih tahu kapan waktunya dengan enggak dikasih tahu. Bang Irfan bikin sedekah akbar. Kapan waktunya Ustaz? Nantilah. Urusan gue. Kan itu kan lagi viral kan kata-kata urusan gue. Enggak paham enggak apa-apa. Pokoknya sedekah akbar bang. Kapan waktunya Ustaz? Terserah gue. Gelisah lah Bang Irfan. Apa yang nak disiapkan ya Ustaz? Ayo, nih dikasih tanggal dengan tidak dikasih tanggal. Tapi fatwanya, vonisnya sama. Pak Abdurrahman vonis mati. Mati tidak Pak Abdurrahman? Mati. Ayah? Mati juga ya? Oh, udah mati. Tapi kita semua divonis mati, tidak dikasih tanggal.
Sama kayak disuruh bikin event, Ustaz Andika bikin acara. Kapan bang? Ya mau kau bikinnya dulu. Iyalah kapan? Persiapkannya lah dulu. Ya kami apa yang mau disiapkan? Bang nggak tahu tanggalnya. Saking lah nggak dikasih tahu tanggal. Ada yang nggak tahu, ada yang nggak mau tahu. Ayo jawab jujur. Fakta di lapangan ini, orang-orang itu nggak tahu atau nggak mau tahu. Saya tadi subuh Bekemas tuh ngerapikan koper, mindah-mindahkan ini. Perjalanan kira-kira 1 hari ini akan langsung ke sini. Berarti saya harus siapkan pakaian di koper kecil, pindah. Kenapa kok mindahkan barang? Karena saya berpikir, nah mungkin saya bawa koper besar masuk ke dalam hutan, pakai koper kecil biar gampang bawanya. Udah dapat gambaran akan kemana. Nah pertanyaannya, di dalam Al-Quran Allah kasih gambaran enggak? Akhirat itu kayak gimana? Kasih gambaran enggak? Di surga itu kayak gimana? Di neraka tuh kayak gimana? Makanya SMK nih berulang-ulang materinya itu dia. Ingat mati, sadar mati. Betul enggak? Sadar diri sebelum mati. SDSM, sadar diri, sadar mati. Jadi santri sampai mati. Tak jauh-jauh dari kata-kata mati. Ya kan? SDM, semua yang datang mati. Siapa yang di dalam mati. Yang di luar mati gak? Maka orang tanya sama saya, Ustaz, gimana caranya supaya dunia ini terasa hambar? Saya bilang 4 huruf. MATI. Antum ingat mati, langsung hambar dunia ini. Tapi boleh Ustaz kita manfaatkan dunia ini. Rasulullah gunakan dunia enggak? Digunakan. Tapi Rasulullah tidak diperbudak oleh dunia. Maka saya pernah bilang kan, kalau saya lagi safar tuh salah satu hal yang paling saya suka dari safar adalah berdoa yang baik-baik, berdoa yang banyak-banyak, doa yang besar-besar. Karena doa saat itu sedang mustajab. Saya doa, saya manfaatkan betul fasilitas safar itu. Selain saya ambil jamak kosornya, ya, saya ambil juga fasilitas doa mustajab. Lagi naik pesawat tuh saya doa, ya Allah, ini infak beras baru 800 ton ya Allah. Semoga Engkau izinkan bisa 2000 ton ya Allah. Kalau 2000 ton tidak bisa, 5000 pun tidak apa-apa ya Allah. Gimana doanya? Kalau 2000 ton tidak bisa ya Allah, 5000 pun tidak apa-apa. Iya, harus gitu doanya. Ya Allah, saya ini perlu umroh ya Allah. Kalau tidak bisa umroh, haji pun tidak apa-apa ya Allah. Gitu orang beriman tuh doanya. Bukan turun tapi, Ustaz salah. Enggak, saya dalam kondisi sadar nih ngomong. Saya dalam kondisi sadar. Jadi gimana? Ya Allah, saya perlu umroh. Istri, Sabtu perlu istri ya? Saya perlu umroh ya Allah. Tapi kalau tidak bisa umroh pun haji tidak apa-apa ya Allah. Loh, pasti orang akan bilang, kebalik Ustaz. Itulah orang kebanyakan. Ini udah 2023, masa antum berdoanya masih pakai gaya lama. Tadi saya bilang, kalau Allah umrohkan kita, Allah bangkrut gak? Kalau haji kan kita semua se-Indonesia nih, bangkrut ke Allah? Enggak kan? Antum kira pergi umroh, pergi haji itu harus pakai duit? Banyak orang berduit tak sampai. Gimana cara jawabnya tuh?
Banyak orang tak berduit malah sampai ke Baitullah. Saya berkali-kali tuh pergi ke Baitullah, duduk samping saya, tengok orang Indonesia, ajak ngobrol. Pak, dari mana? Dari Aceh. Apa kegiatan? Kok bisa sampai sini, Pak? Diberangkatkan sama menantu. Oh, bukan duit. Saya kalau ngumpulkan duit tidak sampai, nak, katanya. Ini berapa kali Bapak sini? Pertama kali. Senang Pak, bisa senang. Tidak pernah kepikir bisa sampai ke sini. Maka kalau doa sama Allah tuh naik. Saya terinspirasi ini gara-gara doa cerita guru saya. Ada orangnya Bang Abu, ya kan? Itu berdoa depan Ka'bah di depan Multazam, pakai bahasa daerah gitu. Ya Allah, kok perlu pick up ya Allah. Kalau tak ada pick up kijang pun tak apa-apa ya Allah. Coba tengok doanya, pick up. Kalau tak ada pick up kijang pun tak apa-apa, naik doanya kan. Guru kita ini kisah nyata. Guru kita ini di sebelahnya ngaminkan, paham bahasa Madura kan? Amin Pak, amin. Dikabulkan Allah. Tidak lama balik beliau. Tanahnya udah bertahun-tahun tak laku-laku tuh. Ditawar orang, dibeli. Sekali beli dapat dua-duanya, dapat pick up, dapat kijang. Siapa yang hari ini bilang terbalik Ustaz? Ini anak-anak gajah. Antum selama ini nyimpan gajah di otak antum. Berdoa tuh harus dengan gaya orang kebanyakan. Nih, udah kata gajah, udah ada rantai. Padahal rantainya sudah diganti tali biasa. Gak apa-apa lah, nikah-nikah aja lah. Yang penting laki-laki gitu aja lah udah. Kok kayak orang putus asa gitu, kayak gak punya Allah. Mintalah sama Allah, ya Allah, pantaskan hamba punya pasangan yang baik, punya pasangan yang soleh, pasangan yang mau ngajak hamba ke surga sama-sama. Itu doanya. Udah telanjur pilih istri Ustaz, dia bilang sama Allah, ya Allah, aku tak bisa ngerubah dia. Tolong rubah dia ya Allah, rubah pasanganku jadi istri soleha. Rubah dia ya Allah. Kebanyakan tuh orang gini, ya Allah, kasih saya kekuatan ya Allah agar saya bisa merubah istri saya. Kau siapa? Ayo jawab. Bisa kita ngerubah istri kita? Bisa enggak? Bisa ngerubah suami kita? Enggak bisa. Perempuan sama laki-laki itu kan macam gula batu, apa namanya? Gula batu. Hilang gulanya, tinggal batu. Kalau udah tak ada manis-manis itu, dah tinggal keruknya lah. Mau dia laki-laki ke, mau dia perempuan ke, sama-sama sama-sama batu. Kita yang membatasi. Saya sih selama ini doanya gini Ustaz, tidak apa-apa sedikit, yang penting halal. Kok hidup egois betul, minta rezekinya sedikit tapi halal. Minta rezeki itu tidak apa-apa banyak, yang penting halal. Setuju tak kira-kira? Ayo, setuju tak? Ya Allah, minta rezeki tidak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Kalau sedekah, kalau berbagi, kalau nolong orang, tidak apa-apa banyak, yang tinggi ikhlas. Ini jamaah saya tidak ikutan ya, saya cuma bacakan komen aja. Kan tadi saya bilang, ya Allah, dengan pasangan yang ada tuh, antum doa yang baik-baik, minta sama Allah supaya dia dirubah. Ini ada jamaah yang nanya, Ustaz kalau minta kirimkan yang baru boleh gak Ustaz? Saya tidak mau jawab seorang lah, biar netizen yang jawab, netizen. Lihat, pertolongan Allah hanya bisa datang kepada yang percaya. Apapun itu, ya kan? Itu semua terlalu mudah bagi Allah. Saya bikin tulisan kemarin, qadarullah naik pesawat kan, di samping saya ada bapak-bapak dengan santainya pakai sendal jepit, ya kan, pakai celana pendek, dan saya tahu orang kaya.
celana pendek, kayak kaos, itu simbol mereka lagi kaya tuh gitu. Kalau mereka udah mau bangkrut, mereka ganti baju, pakai baju necis, pakai baju parlente, mobilnya dibikin mengkilat. Itu artinya mereka sudah mau bangkrut. Supaya apa? Supaya bisa ngutang lagi. Itu orang tidak paham. Itu gaya mereka semuanya di mana-mana. Nah, stylenya tuh gitu. Kalau dia pakai cara pendek, terus di handphonenya dia main game, wah lagi bagus bisnis itu. Yang udah pasif income tuh, ada main ikan di ikan arwana. Di handphonenya tuh main game, ngopi, dia, oh itu udah lagi bagus bisnisnya. Nah, saya pakai sepatu. Saya tulislah, bikin tulisan. Skor sementara apa? Skor sementara. Yang berpenampilan menarik belum tentu mulia. Apa? Yang berpenampilan menarik belum tentu mulia. Yang berpenampilan sederhana belum tentu hina. Semua masih skor sementara. Semua masih skor sementara. Dunia ini panggung sementara. Panggung sementara. Karena yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Lihatlah betapa lucunya dunia ini. Punya sepatu mahal tapi belum bisa jalan-jalan. Punya sepatu mahal tapi belum bisa jalan-jalan. Punya jam tangan mahal tapi tak punya waktu untuk ibadah. Punya jam tangan mahal tapi tak punya waktu untuk ibadah. Punya tempat tidur mahal Punya tempat tidur mahal tapi tidak bisa tidur nyenyak. tapi tidak bisa nyenyak. Punya uang banyak Punya uang banyak tapi tak bisa makan enak. tapi tak bisa makan enak. Betul tak? Kolesterol, asam urat. Ada yang pantang jumpa. Apa yang ada di depan mata? Eksekusi. Mainkan dengan merdu. Tapi ada yang ini tak boleh, itu tak boleh, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini sambal. Jangan semuanya. Rupa jangan artinya sayur. Kata orang Jawa ya, Pak. Kata Abah Joko, jangan itu artinya sayur. Orang Melayu kira apa orang ini ngajak makan tapi tak boleh semua. Niki jangan Ustaz, niki jangan, niki jangan, niki jangan. Terus semua tak boleh nih. Kata orang Melayu. Rupa dia tak tahu jangan itu artinya sayur. Memang sukses dan bahagia selalu dibanding-bandingkan. Mana yang penting, sukses ke bahagia? Maka saya tulis di situ di bawahnya, semoga Allah izinkan apa? Semoga Allah izinkan kita semua bisa dapat dua-duanya. bisa dapat dua-duanya. Hidup yang berkualitas, Hidup yang berkualitas, sehat dalam taat. Karena ada orang sehat dalam maksiat. Ya kan? Badannya sehat, fisiknya lengkap, matanya bagus, tapi dipakai untuk bermaksiat, dipakai untuk berzina, dipakai untuk ngumbar aurat, dipakai untuk pamer-pamer auratnya. Ada. Dan dia ngerasa pede gitu ketika bisa membuka bagian tubuhnya tuh. Ada orang jangankan buka yang dada, buka yang bawah, terbuka ya kaki, telapak kakinya dia takut. Itu nikmat betul dari Allah. Hidup yang berkualitas, sehat dalam taat, apa? Keluarga pasangan yang harmonis, keturunan yang soleh-soleha. Saya sampai tulis tegas-tegas, kendaraan terbaik, cash. Mana yang lebih bagus? Mercy cash atau Xenia kredit riba? Mercy cash. Gitu doanya tuh, ya? Sip tak? Oke ya. Alphard cash, apa? Amin. Makanya lagunya kan syukuri Alphard yang ada. Amin. Betul tak? Hilux adalah anugerah gitu ya. Mana Nas Moko nih? Mas Alphard. Kan lagunya gitu kan? Syukuri Alphard yang ada. Hilux adalah anugerah. Betul tak? Om aja tahu. Ya kan, daripada mobil buruk second kredit riba, bagus Mercy baru cash.
Setuju nggak kira-kira? Setuju. Setuju. Kok udah duit nih, setuju lah semua. Keluarga yang harmonis, kendaraan terbaik, parkirnya di masjid, di tempat-tempat kebaikan. Saya lagi safar nih, betul-betul memang berdoa saya pakai betul fasilitas safar nih. Minta sama Allah, Ustaz perlu mobil L300, itu sih doa di Pontianak. Ya kalau L300, kok lagi safar nih, Land Cruiser gitu doa. Ya, setuju gak kira-kira? Tapi ada gak yang Innova Ribbon dah suka dah? Ya kan? Segitulah level keimanannya kan gitu. Hidup tenang tanpa hutang. Coba diulang. Hidup bahagia tanpa riba. Hidup bahagia tanpa pura-pura. Hidup berkah di jalan Allah. Istiqomah sampai jannah. Dan itu semua TMBA. Apa itu TMBA? Saya postingnya ini pas landing pesawat. Begitu landing, udah sampai Jakarta, saya sudah tinggal kampungnya, saya sudah dapat fasilitas apa? Dapat fasilitas safar. Saya bilang, ya Allah, aku posting ini. Nanti siang aku mau ketemu sama saudagar, mau ketemu sama pengusaha, mau ketemu sama si fulan. Ya Allah, jadikan urusanku mudah semuanya. Tidak minta harta, tidak minta duit dari mereka. Saya mau nambah saudara, nambah keluarga. Saya sampai tulis berapa kali tuh terlalu mudah bagi Allah tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali saya tulis terlalu mudah bagi Allah, 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 terlalu mudah bagi Allah. Saya ngajarkan apa sih sama antum-antum semua itu? Ngajarkan iman perlu repetisi. Ada yang meneliti sampai the power of repetition, kekuatan pengulangan. Al-Fatihah itu diulang-ulang enggak? Makanya disebut sab'ul mathani. Sab'un itu 7, al-mathani yang diulang-ulang. Itu Rasulullah yang bilang kan. Keluarga kita harmonis lagi setelah berantakan. Mungkin enggak? Terlalu mudah bagi Allah. Coba tangannya gini. Jangan nengok saldo di rekening. Sakit perut nanti. Sakit apa? Sakit perut. Kok di sini Ustaz pindah ada perut dari sini ke sini? Terlalu. Jadi kalau ketemu terlalu mudah bagi Allah. Tidak lama. Kenapa sampai 6 kali tulis? Saya tulis lagi karena Allah Maha Kaya, karena Allah Maha Kaya, karena Allah Maha Kaya, karena Allah Maha Kaya. 4 kali saya ulang. Saya rasa tak cukup cuma 1 gitu. Saking pengen nancapkan ke diri saya tidak ada urusan untuk mau baca, untuk mau like, atau tidak ada urusan. Tugas aku posting, ngajarkan kita semuanya, berbagi sama antum-antum bahwasanya itu semua terlalu mudah. Dan Allah Maha Kaya. Dan Allah sayang sama kita semua. Allah sayang kita, Allah sayang kita, Allah sayang kita. Di akhir saya tutup dengan doa kan, ya Allah jadikanlah hamba, pasangan, anak, cucu, keturunan hamba sampai hari kiamat selama-lamanya menjadi orang-orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak bersedekah, paling banyak berwakaf. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz Andika kalau baca doa ini itu untuk Ipat, anaknya Ipat, cucunya Ipat, terus sampai hari kiamat selama-lamanya. Antum tak pengen ke? Ini saya udah ijazahkan kan tuh kan? Sudah ajaz tuh, udah diijazahkan. Pakai doa ini, baca sering-sering. Ya Allah, Ustaz doain ya supaya anak saya jadi hafiz Quran. Bagus, tidak salah. Tapi kalau antum doanya jadi orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak bersedekah, dia sudah pasti praktekkan Quran. Karena zakat, infak, sedekah, wakaf itu dari Quran syariatnya. Dia punya harta, antum tidak akan takut dia pelit karena dia sudah jadi pribadi yang kaya dan dermawan. Apa?
Zakat itu kan bukan cuma dari apa yang kita tumpuk-tumpuk atau yang kita punya, tapi apa yang kita usahakan. Berarti dia bisnis, dia saudagar yang banyak berzakat. Keren. Saudagar yang banyak berinfak, saudagar yang banyak bersedekah. Sedekah itu kan tidak mesti berbentuk uang, betul tak? Bisa emas berlian. Setuju kan? Paling banyak berwakaf, di mana-mana harta wakafnya. Utsman bin Affan tuh masih ada hotelnya, masih ada sumurnya, masih ada rekening listriknya, masih ada sampai sekarang punya Utsman. Keren wakaf. Dia tidak memilikinya, diserahkan kepemilikan kepada Allah, Allah yang menjaganya. Jadi apa tadi doanya? Ya Allah, jadikanlah hamba, pasangan, anak cucu keturunan hamba sampai hari kiamat selama-lamanya. Kenapa harus dikatakan selama-lamanya? Kenapa harus dikatakan selama-lamanya? Supaya nanti doa kita tidak expired pada saat kita meninggal. Terutama oma-oma, kakak-kakak yang punya anak, ya kan? Doanya ibu itu kan tembus ke langit, ke arasy Allah. Begitu engkau meninggal, anakmu sudah tidak dapat doa lagi. Dia gantian, dia mendoakan oma. Maka oma mumpung masih hidup, kakak-kakak mumpung masih hidup, doakan begini: ya Allah, jadikanlah saya, pasangan saya, anak cucu keturunan sampai hari kiamat selama-lamanya. Oh, itu dia. Yang belum punya, gimana Ustaz? Cepat nikah, cari laki-laki yang baik. Mau enggak bangun subuh? Mau enggak cari rezeki halal? Ayo nikah yuk. Gitu. Khadijah kan ngajak Rasulullah nikah. Saya siap jadi makmum. Gitu. Nih, saya nengok ngapa jomblo-jomblo nih pada tak nikah-nikah nih. Antara dua aja, kalau tak lemah syahwat, banyak maksiat. Ngapa jomblo tak nikah-nikah? Iya. Satu, lemah syahwat. Syahwat itu bukan hanya masalah nafsu seks, Oma. Syahwat itu tidak mau bergerak, pemalas. Itu tidak punya niat, tidak punya azam. Kan kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau tidak ada niat pasti banyak alasan. Ini SOP udah. Jadi kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau tidak ada niat, coba tepuk sebelahnya bilang astagfirullahaladzim. Kalau enggak, ya banyak maksiat. Ya kan? Dulu zaman saya kecil, ada yang pernah kecil di sini? Pernah lihat es potong yang dibungkus pakai kertas kado, panjang-panjang. Pilihannya cuma dua, mau coklat atau yang susu putih. Ada yang pernah kecil tak? Ada? Paling kalau yang susu putih ada bonusnya kacang merah di tengahnya atau ada kacang hijau sedikit-sedikit. Ada yang pernah kecil? Masih ada enggak es itu? Yang panjang, es potong tuh loh. Nanti pakai kertas ditusuk pakai lidi. Ada yang pernah kecil? Pernah ya? Pernah kecil semua ya? Oma pernah kecil juga? Oh, saya kira Oma lahir langsung kayak gini. Lupa Oma. Enak kan? Oh, itu mantap sekali tuh Oma. Nah, dulu pilihannya cuma dua. Vanila, bukan vanila namanya, susu putih atau coklat. Kita tidak punya pilihan. Ya udah coklat. Es putih dipotong-potong. Kalau yang goyang-goyang tuh zaman 3 abad yang lalu, Oma. Ya, yang digoyang-goyang pakai garam, pakai es itu ada juga ya. Berarti itu Oma. Jadi pengen bikin yuk. Saya model kertas kadonya lah gitu. Es kado. Atau enggak download aja lah, download. Dah. Begitu sekarang ini
Coba tengok sekarang ini gimana sekarang. Es krim banyak. Ada matcha, ada rasa strawberry, ada blueberry, ada burberry, ada rasa mangga, ada rasa Oreo, ada rasa durian, ada rasa yang pernah ada rasa yang tertinggal misalnya. Ada pahit beraroma. Maka tak nikah-nikah. Kenapa? Terlalu banyak pilihan. Di Instagram ada selingkuhan, ya kan? Di TikTok ada yang di DM, ada yang diincar, di PHP-in. Di Facebook ya adalah janda 1-2 orang segitu ya. Ada duda yang mungkin diincar, ada suami orang yang mungkin kutunggu jandamu, kutunggu dudamu gitu. Di Instagram, di WhatsApp ada yang di DM, tapi ditulis di situ tukang ledeng supaya tidak dicurigai orang. Coba lihat di WA dia punya tempat pelampiasan zina, saya ngomong to the point ya, nggak mau edit. Di Instagram DM porno. TikTok dia nengok tubuh perempuan itu, maka tidak nikah-nikah. Maka saya bilang tadi orang tidak nikah itu dua ya. Kalau tidak lemah syahwat, banyak maksiat, terlalu banyak pilihan, takut menentukan pilihan. Mana ada perempuan sempurna? Sebagaimana juga tidak ada laki-laki yang sempurna. Kau menunggu apa? Aduhai alangkah. Ikut saya. Segala sesuatu terasa indah jika belum dimiliki. Apa? Coba kakak-kakak pernah beli tas nggak? Kapan tas itu bagus? Waktu di mall, waktu dipajang di display. Tadinya mau beli susu anak sama popok. Begitu nengok itu, "Pah, mampir bentar, Pah. Kita kan mau beli sebentar ya, Pah." Oke, kata suaminya. "Bagus nih masih nih." "Pah, bagus, Pah, matching tuh. Kamu gak pernah beliin aku." "Lah Allah, jadi tak pernah belikan," kata dia. Ini perempuan di Samudra Atlantik ya, di mana? Saya lagi cerita perempuan di Samudra Atlantik. Niat mau beli popok, mau beli susu, hilang cerita gara-gara tas di mall itu. "Beliin dong, Pak. Beliin ya. Dah. Iya sayang, nanti doain." "Kamu tuh nggak sayang sama istri." Dah mulai ngungkit. Ini perempuan di mana? Kalau yang di sini, dah, solehah semuanya apa? Solehah semuanya insya Allah ndak. Oh ini ahli masjid, hidupnya sama kota amal tiap hari ya. Yang di depan saya nih, hidupnya sama kota amal, mukena, sejadah, itu ya hidupnya tuh. Nggak ada macam-macam tuh, nggak mungkin. Yang saya cerita tadi tuh yang apa? Bentar lagi ramai nih Ustaz. Bentar lagi ramai. Maaf Kiai, tapi orangnya ada di SMK. Siapa yang bilang? Yang depan saya ini apa? Hahnya tuh habis makan jengkol kemarin di Payakumbuh. Promosi Ustaz, enggak lah, iklan terang-terangan. Jadi abang kakak mampir ke Payakumbuh ya, ada iklan terang-terangan. Jadi tinggal soleh. Ngomong apa kita nih sampai bisa ke sini? Oh iya. Kita tadi bicara tentang suka membatasi diri. Kalau berdoa naik, ya Allah, Engkau perlu pick up ya Allah. Kalau tak ada pick up,
Kijang pun tak apa-apa. Gimana doanya? Ya Allah, Engkau perlu pick up. Kalau tak ada pick up, kijang pun tak apa-apa. Doanya naik atau turun? Ya Allah, hamba perlu umroh ya Allah. Kalau belum kau takdirkan umroh, haji pun tak apa-apa ya Allah. Nah, gitu doanya. Gimana? Naik. Berani tak? Berani tak? Jadi Allah tuh tak punya batas. Melatih beriman itu perlu dengan tadi saya bilang kata-kata saya sedang berusaha. Karena Allah bilang tadi faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam perjalanan kita berbisnis, dalam perjalanan kita berusaha, dalam perjalanan kita menjadi hamba Allah yang baik, tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun. Jangan sampai di hati kita ada manusia, jangan sampai di hati kita ada harta, jangan sampai ada di hati kita nih kepintaran, kesombongan, ujub, riya, sum'ah, merasa diri lebih soleh. Tidak boleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itulah yang disebut amalun salihun, bersih. Kita buang yang kotor-kotor. Apa yang boleh disimpan di dada Ustaz, di hati ini Ustaz? Cuma dua, Allah dan Rasul. Apa yang boleh disimpan di sini? Allah dan Rasulnya. Apa yang boleh ada di sini? Siap? Mau enggak? Berkenan enggak nyimpan di sini dua saja? Siapa yang ada di sini kita? Allah dan Rasulnya. Jadi hati kita lebih tenang. Rasa yang pernah ada, rasa yang tertinggal itu biarlah berlalu. Oke? Ya Allah, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hati saya ini Allah selain Engkau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak ada yang saya cintai melebihi diri saya sendiri kecuali Engkau ya Rasulullah. Saya tahu diri saya ini makhluk akhir zaman. Saya tahu saya ini makhluk yang sangat lemah, dhaif, tak punya apa-apa, tak punya kekuatan apapun. Tapi saya rindu sama Engkau ya Rasulullah. Gitu. Saya pengen ketemu Engkau ya Rasulullah. Saya pengen menikah nih karena meniru sunnahmu. Saya pengen jadi istri yang baik karena pengen meniru istrinya Engkau, Khadijah. Makanya di Munzalan itu kita bikin kami itu kan Khadijah Munzalan Indonesia. Itu supaya apa? Supaya punya benchmarking. Kita perempuan tuh jangan sampai salah ngambil suri toladan. Tiru tuh Khadijah. Tidak pernah mempersulit suaminya. Betul-betul saya kok cerita Khadijah tuh terbaik. Tapi saya tidak mengatakan istri yang lain tidak baik ya. Saya sedang cerita mencontohkan Khadijah, wanita pertama kan, yang mengajak beliau menikah, lalu mempercayakan bisnisnya kepada beliau, mendukung dakwah sampai wahyu turun. Zammiluni, zammiluni, Rasulullah bilang gitu kan, selimuti saya, selimuti saya. Tidak ada beliau tuh resek tanda kutip ya. Ada apa suamiku? Ada apa? Cerita dong, aku nih istrimu. Ayo cerita suamiku. Nggak. Apa instruksinya? Zammiluni, zammiluni. Diselimutkan langsung. Nggak nanya. Udah tenang, udah nyaman, baru suaminya cerita. Gini loh istriku begini. Itu pelajaran rumah tangga. Kadang perempuan nengok suaminya balik langsung, "Pak, cerita dong." "Ayo Pak, cerita Pak. Aku nih istri sahmu Pak." Begitu suami, nanti ada waktunya. "Oh Kak, jadi kamu gak mau cerita sama aku ya? Oke, mana handphone kamu?" Mulai berkelahi. Ini namanya odoale apa? Harus ngerti dong. Suami itu tidak selamanya pengen cerita. Dia tuh beda tipenya. Dia udah selesai baru dia mau cerita. Maka istri yang benar ya. Ini kan kajian samara kan? Kajian apa? Samara. Sama-sama kena marah.
Perempuan-perempuan dengar semuanya ya. Dengar enggak perempuan? Mana yang perempuan, mana perempuan? Nanti kalau nanti suatu saat akan nikah, sudah punya suami, dengar baik-baik. Laki-laki itu dia akan cerita di waktu yang tepat. Maka istri yang benar, dia tuh tipenya begini. Dia akan bilang, "Pak, ini selimutnya, ini minuman hangatnya, ini bantalnya. Istirahat dulu sayang." Ini suami halal ya, bukan suami orang ya. Ini saya cerita nih, suami halal. Ini selimutnya Pak, ini minuman favoritnya, ini yang engkau butuhkan. Nanti kalau ngerasa sudah tenang dan ngerasa perlu cerita, saya siap mendengarkan. Oh, ini istri masuk surga bulat-bulat. Tapi yang kayak gini udah makin langka. Yang ada tuh baper. Apa? Baper. Kakak udah nikah belum? Nah, harus mengerti ilmu ini ya. Nanti kalau udah punya suami, pastikan laki-laki suaminya ya. Dia akan pilih waktu tenang-tenang dulu, karena ada egonya, ada pride-nya. Dia akan bilang gini, "Iya, nanti saya cerita." Tapi kalau perempuan beda. "Pak, aku tuh dari pagi berkemas berini." Terus suaminya enteng ya jawab, "Oh, ya udah kalau gitu kita siapin pembantu." "Apa? Jadi aku selama ini berkemas rumah, ya kamu hargai dengan pembantu?" Baper. Kita berpikir solusi, dia sakit hati. Odo ale. Suami odo, istri odo ale. Sama-sama error dua-duanya. Maksud dia ngomong gitu, oh laki-laki. Laki-laki. Laki-laki betua. Mana yang laki-laki? Dengar gak? Apa maksud dia ngomong gitu? Dia tuh minta diapresiasi. "Masya Allah istriku, semoga capekmu, lelahmu lillah, dibalas Allah dengan balasan berlimpah. Soalnya sayang, istriku mau jalan sayang." Itu yang dia harapkan. Pintar. Banyak laki-laki penuh doa dan nikah tak paham-paham. Dia tuh minta apresiasi. "Masya Allah cintaku, setiap lipatan bajumu tuh bernilai pahala di hadapan Allah." Masa sih? "Iya sayang." Dia minta puji 2 kali. Makin dengar tak? Nah, mana istrinya? Ada istrinya tuh. Oh, ya. Sengaja saya nampak dari tadi dah saya. Jadi tidak minta apa bang, minta 2 ya dia tuh. Ajak jalan, ajak makan, pergi ke Indomaret sebelah suka dah, ada bunga-bunga dah. Ambon belum punya. Apa ditunggu Ambon tak tahu saya. Gara-gara viral dia tuh, begitu sulit lupakan Rehan kan. Apalagi Rehan baik. "Ya Allah Ustaz, saya baru dapat ilmunya setelah almarhum diambil." Dah tak ada. Apa nak disayang-sayang lagi? Pergilah ke kuburan, doakan ziarah. Ya, inilah pentingnya kajian samara. Apa samara? Sama-sama kena marah. "Pak, ini minumannya, ini selimutnya, ini kasurnya. Istirahat sayang. Nanti kalau sudah mau ngomong, kasih tahu. Saya siap mendengarkan." Ada juga suami yang tidak mau cerita karena udahlah di kantor dia kena marah sama bos, sama pelanggan kena marah. Begitu dia mau curhat, dia nyiapkan mental. "Cerita nak sama istri ya? Cerita nak ya? Cerita nak ya? Cerita aja lah. Nanti daripada dia baper, aku nih istri halalmu, aku ini pasanganmu, aku ini pasangan hidupmu. Kau harus cerita sama aku. Kalau kamu tidak cerita, kamu punya istri lain ya, kamu punya simpanan lain." Wah, udah panjang cerita. Sejarah 7 juta tahun yang lalu tuh bisa terbongkar. 7 juta tahun yang lalu, bayangkan tuh. Sebelum Masehi. Udahlah, cerita aja lah. Begitu cerita, kalimatnya tuh kan, harapannya tuh, "Nggak apa-apa suamiku." Namanya juga kita berbisnis, pasti ada fase naik turun. Cuma itu yang diharapkan. Perempuan, dengar gak? Kalimat itu yang diharapkan.
tidak apa-apa suamiku, bagaimanapun kondisinya, aku tetap istrimu. Mendoakan semoga kau dibukakan pintu rezeki. Wow, itu kayak sensei dia habis itu. Berasap dia. Ami belum bisa ketawa. Ami kok bisa ketawanya, Mi? Kirim istri saya aja terus. Mau luar negeri, luar angkasa, produk lokal sama, Mi. Mereka udah settingan pabriknya gitu. Begitu dia cerita, suami cerita, apa kata istrinya? Papa sih. Wah, udah. Ngangkat kaki kawan. Mama kan sudah bilang mau. Astagfirullahaladzim. Nyesal aku cerita katanya. Pernikahan tahun pertama nyesal. Tahun kedua, tahun ketiga, Pajo aku nak cerita kata dia. Paham? Apa tak tahu? Macam paham ya. Punya istri kan? Oh, Bin berani-berani, Bang Ami, sabar Bang Ami kata dia. Macam dia tak ada ya. Oh, Bin. Oh, Bin nih. Mi berani dia, Mi. Bang Ami enak pakai bahasa Inggris, dikira lagi les bahasa Inggris gitu. Bikin daily conversation. Jadi yang belum nikah kayak Sabto, Ambon, ya kan? Nah, belajar kita nih. Ini namanya edukasi. Jadi kenapa banyak suami laki-laki hari ini diam 1000 bahasa? Kan saya pernah bilang gini, diam itu adalah emas. Terus ada yang nanya, Ustaz boleh nanya enggak? Ya Kak, gimana kalau suami saya kerjanya numpuk emas terus Ustaz? Ah, maksudnya dia diam ya terus. Ya Allah. Sampai otaknya ke sana. Diam aja. Saya bilang antara dua. Suami kakak tuh mengamalkan amalan Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dia sedang mempraktekkan hadis Rasulullah. Saya bilang diam adalah tanda iman kepada Allah kan. Kalau yang dua dia tak kuasa, paling dia doa dalam hati cepat mati istri aku nih, cepat mati istri aku, gitu paling dia tak kuasa dah ngomong. Karena ngomong salah, tak ngomong salah. Nah diam ya deh. Jadi kalau bahasa Melayu itu dah tak kuasa apa? Apa itu tak kuasa itu artinya? Tak kuat lagi, tak berdaya. Iya, sudah tak punya daya lagi dah. Dah la haula wala quwata illa billah. Percuma gak ngomong. Aku punya istri macam tak punya istri, begitu juga banyak punya suami macam tak punya suami. Ya mudah-mudahan kita bisa jadi suami yang baik untuk istri kita, bisa jadi istri yang baik. Jadi paham ilmu tadi ya. Gimana istri yang soleha gimana tadi? Ini kasurnya, ini bantalnya, ini minuman hangatnya, silakan minum suamiku. Kalau ngerasa perlu curhat, perlu ngobrol, saya siap mendengarkan. Itu kata kuncinya. Makan bakso di rumah Bu Wiwit, so sweet. Saya sudah tidak ada. Iya, memang penyesalan tuh selalu di akhir, Oma. Justru saya ketemu sama orang-orang tuh yang pengen berkhidmat totalitas mengabdi pada suami itu, justru yang sudah tak punya suami. Kan kata Bang Haji Roma, kalau sudah tiada baru terasa. Betul enggak? Iya, Oma tahu lagunya ya, Mas. Zaman-zaman masih main petak umpet waktu itu kan? Oh, Ustaz. Kalau sudah tiada baru terasa. Itulah kira-kira lagunya. Itu lagu apa tuh? Lagu keroncong. Kalau sudah tiada baru terasa. Dah, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan. Di akhir namanya kalau di awal namanya pendaftaran ya. Jadi memang di mana-mana tuh penyesalan selalu datang di akhir. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Ya, semoga Allah berkahi kita semuanya.
Dan mudah-mudahan Allah tutup aib-aib kita, dosa-dosa kita. Izinkan kita terus beramal soleh, terus berbuat baik, terus jadi istri yang baik, terus jadi suami yang baik. Ingat kata kuncinya, saya sedang. Apa kata kuncinya? Apa kata kuncinya? Sip? Sedang berusaha ya. Berusaha sabar, berusaha ikhlas, berusaha ridho, berusaha terus. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah mudahkan. Ya, doakan semoga saya izin juga habis ini lanjutkan safar. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah jadikan amal soleh yang kita lakukan amal soleh yang diridhoi Allah, mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita, dan jadi wasilah penggugur dosa di masa lalu. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.